melanjutkan tutorial sebelumnya, kita tinggal menambahkan jalan ya, dan juga tampilan-tampilan yang lainnya berupa environment, dan juga terakhir kita akan merendernya di dalam mode cycles. Silakan teman-teman buka file sebelumnya. Jika teman-teman belum memiliki projectnya, silakan teman-teman ikuti terlebih dahulu video sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke bagaimana caranya menambahkan sebuah jalan ya. Silakan teman-teman aktifkan terlebih dahulu internetnya ya. Kemudian kita masuk ke Blender Kit ya. Kalau teman-teman belum menginstal Blender Kit, silakan install terlebih dahulu Blender Kit. Silakan teman-teman masuk ke Blender Kit ini, tinggal dicentang matanya, dan kita akan tambahkan bridge ya, atau jembatan. Iya, saya akan pilih jembatannya yang ini saja. Iya, kemudian kita akan hapus ini. Baik, jika kita seperti ini ya, kita akan masuk dulu ke N view, kemudian kamera to view-nya kita uncheck ya. Baik. Ya. Kita lihat bahwa jembatan ini sejajar dengan sumbu X ya. Kita akan ubah sehingga sejajar dengan sumbu Y. Baik, dalam kita menyeleksi controllernya seperti ini di sini. Lalu kemudian teman-teman tekan R ya, 90 derajat dengan tumbuhan sumbu Z. Baik ya, setelah itu kita akan perbesar terlebih dahulu ya, sesuaikan kira-kira apa namanya, proporsional dengan mobilnya begitu ya. Baik, setelah itu kita coba tinggal turunkan saja G, Z seperti ini, sehingga apa namanya, menembus mobilnya ini ya. Iya, saya kira kurang besar, kita perbesar lagi ya, perbesar lagi. Iya, untuk memperbesarnya tadi saya lupa untuk memberikan caranya adalah teman-teman dalam keadaan terseleksi, kemudian teman-teman tekan S ya, lalu scale seperti ini. Baik, kita coba tekan G untuk memindahkan, grab ya, kemudian dalam sumbu Z kita tekan Z. Iya, kita simpan ke bawah. Iya, cukup ya, saya akan kurangi sedikit ya, cukup. Kemudian kita tinggal dekatkan ya, teman-teman bisa zoom in, zoom out dengan tools yang ada di sini, atau bisa menggunakan mouse teman-teman ya. Baik, nah kita lihat ini masih mengembang ya, tinggal kita dalam keadaan tadi ya, ini controllernya aktif seperti ini, kita tinggal arahkan saja dalam keadaan zoom ya. Kita zoom dulu G, kemudian Z. Oke, iya, kita arahkan seperti ini. Teman-teman tinggal pakai keyboard ya, back up back down, supaya lebih apa namanya, presisi. Baik, kemudian kita berdekat seperti ini. Kita lihat di bagian bannya, teman-teman tahan shift, klik kanan di sini. Iya, kita lihat seperti ini. Ya, cara untuk lebih presisinya adalah teman-teman tinggal masuk ke menu ini, kemudian masuk ke shadow ya. Ya, terlihat shadownya seperti itu. Baik, ini sudah apa namanya, sudah menapak ya. Kalau kita lihat ke bawah, ini ada tembus sedikit ya, agak tembus sedikit. Karena itu kita akan tekan G lagi, ini dalam keadaan controllernya aktif. Kita tekan G, Z, ke bawah sedikit lagi ya, cukup, sudah menyentuh ke spalnya ya. Kemudian kita akan posisikan
mobilnya berada di jalan yang tepat ya maksudnya. Kemudian kita tekan G ya, G dalam controller jembatannya, kemudian kita tekan X seperti ini. Saya ingin posisikan di sini saja ya. Ya, cukup. Baik, setelah itu kita tinggal hapus saja, uncheck lagi ya shadownya biar tidak terlalu berat. Baik, setelah itu kita akan coba animasikan ya, apakah ini sudah tercakup oleh jembatan ini atau belum ya. Baik, kita akan animasikan. Iya. Iya. Di mobilnya berhenti di sebelah sana ya. Kita akan cek saja. Tahan shift, klik kanan. Iya. Ini sudah tercakup ya. Seperti ini. Baik. Kita akan masuk ke kamera karena tadi kita sudah mengatur kameranya. Kita masuk ke kamera seperti ini. Coba kita akan animasikan dari awal. Baik, iya. Kita lihat hasilnya seperti ini. Ya. Selanjutnya, apa yang harus kita tambahkan adalah kita ingin menambahkan sebuah environment ataupun untuk menjadi ataupun lingkungannya ya gitu. Karena kita kalau masuk ke bagian viewport render ini ya, maka kita akan melihat ini masih hitam ya, masih gelap seperti ini. Karena kita membutuhkan sebuah lingkungan. Karena itu kita masuk ke bagian world ya, kemudian kita masuk ke color, ini klik environment texture ya. Selanjutnya kita masuk ke render kit, kita pilih di bagian find HDRS, kemudian kita tinggal centang matanya ya. Teman-teman bisa cari yang free asset terlebih dahulu, free first ya. Baik, kita akan coba cari yang city atau di kota. Baik, kita bisa memilih dan saya akan memilih yang ini saja. Baik, iya, kita klik drag dan lepas di sini. Kemudian kita tekan OK. Kita tunggu, sedang mendownload ya. Kita turunkan ke bawah seperti ini ya. Kita punya sebuah lingkungan ya, tampilan mobil yang di sampingnya itu ada city, ada kota. Baik, selanjutnya kita tinggal mengubah ya, mode rendernya. Ini dari EV kita ubah ke menu cycle. Kita klik ke menu render ini, render properties, kemudian render engine-nya kita pilih jadi cycle. Iya, ini kita akan atur sampling, masuk viewport, kemudian ini di rendernya kita centang denoise-nya ya, pastikan denoise-nya tercentang. Ini di menu render. Kemudian karena komputer saya tidak terlalu bagus ya, saya ingin mereduksi maksimal samples-nya. Ini dari 4000 saya masuk ke 20 saja seperti ini. Kemudian kita masuk ke output ya. Outputnya ini resolusinya saya ambil 1080p ya,
1920 kali 1080, kemudian frame rate-nya 24 fps, dan teman-teman file formatnya pastikan ini FFmpeg video. Sebelum kita merender video ini, kita akan tambahkan terlebih dahulu kamera blur ya, kamera blurnya. Kita masuk ke render, kemudian kita masuk ke bawah ini ya, kita centang motion blurnya seperti ini. Kemudian silakan teman-teman masuk ke kamera ini, kemudian teman-teman masuk ke bagian viewport display, kemudian tampilkan ini ya limitnya. Setelah itu teman-teman centang depth of field, lalu teman-teman tinggal mainkan di focus distance-nya ya. Nanti akan ada nah ini ya, akan ada tanda seperti ini. Posisikan ini menyentuh mobil ya, ini sudah menyentuh mobil, berarti sudah fokus ke mobilnya, sudah menembak targetnya seperti itu. Kita coba masuk ke menu render preview seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat terlebih dahulu ya, kita coba naikkan f-stop-nya mungkin menjadi 3 ya. Kita akan di menu render ini, kita masuk ke viewport dan centang denoise-nya. Untuk tampilannya juga kita sudah denoise di previewnya. Selanjutnya kita masuk lagi ke kamera ini, kita masuk ke f-stop ini. Kita lihat bahwa ini ya, di depan sini terlihat fokus ya, tapi ini di sini juga fokus ya, di area sini. Kalau kita lihat ke belakang ini sudah agak ngeblur, kita coba zoomnya tambahkan menjadi 5. Iya, sangat jelas sekali di depan ya. Kita tambahkan menjadi 10. Nanti kita kurangi saja f-stop-nya menjadi 2 ya. Kita lihat, iya, kita kurangi f-stop-nya menjadi 2. Kita lihat di bagian depan ini sudah terlihat dengan jelas, tapi di bagian belakang ini menjadi blur ya, dan ini yang kita inginkan. Baik teman-teman, setelah itu yang terakhir adalah sebelum kita merender, kita masuk ke bagian outputnya. Kita akan pastikan terlebih dahulu resolusinya sudah sesuai. Kita masuk di menu render, kemudian kita akan merender frame-nya ya, yang diatur. Ini kita akan merender dari frame 1 ya, di sini ya. Oke, kita masuk ke bagian outputnya. Setelah itu frame range, kita akan render dari frame 1 sampai frame 192 seperti itu ya. Oke, kemudian outputnya kita ubah ya di lokasi yang teman-teman inginkan. Kemudian file formatnya jangan lupa diubah menjadi FFmpeg video. Baik, setelah semuanya ini di setting, jangan lupa teman-teman masuk ke bagian render, kemudian aktifkan motion blur-nya. Baik, silakan setelah itu di save dulu, Ctrl S, lalu teman-teman tinggal render dan render animation.